Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurlita Dewi, mahasiswa program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini di Universitas Islam Kyai Haji Ruyad Cipasung. Pada video kali ini, saya akan melogat Kitab Akhlakul Banat pada bab 31 dengan singkat dan berbahasa Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Qiraatul Kutub yang diampu oleh Bapak Ajeng Muhammad Abdul Jalil MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Adab tilmizatu, adab-adab murid perempuan fil madrasati di sekolah. Idza wassalat, apabila telah sampai atilmizatu murid perempuan itu ila madrasatiha ke sekolahnya, tamsahu, ia membersihkan hizaaha sepatunya bil mimsahati dengan kain lap, summa tazhabu, kemudian ia pergi ila qismiha ke kelasnya, fataftahu, maka ia membuka babahu pintunya bilutufin dengan pelan, watadakhulu, dan ia masuk biadabin dengan sopan, watusalimu, dan ia mengucapkan salam ala zamilatiha kepada teman-teman perempuannya, summa tusafihuhunna, kemudian ia menjabat tangan mereka, wahia, sedangkan mubatasimatun, ia tersenyum, qailatan, seraya berkata, subbahakunallahu bil khairi was sa'adah, subbahakunallahu bil khair, semoga Allah memberi kalian kebaikan, wasa'adah, dan kebahagiaan. Summa tada'u, kemudian ia meletakkan mifazatah, tasnya, fi duraji baq'adiha, di dalam laci bangkunya. Wa iza ja'at, dan apabila telah datang ustazatuha, guru perempuannya, taqumu, ia berdiri mimahalliha, dari tempatnya, batas taqbiluha, dan ia menyambutnya biadabin, dengan sopan, wahtiromin, dan rasa hormat, tusafihuha, dan ia mencium tangan ke gurunya, wa idza daqqal jarasu, dan apabila bel berbunyi, zahabat, ia pergi, musri'atan, dengan bersegera, ila sofi, ke dalam barisan, wa waqafat, dan ia berdiri, mu'tadilatan, dengan tegak, hadiatan, dengan tenang, la tatakallamu, ia tidak berbicara, ma'azamilatiha, dengan teman-teman perempuannya, wala tal'abu, dan tidak bermain, au tatalaffatu, atau menoleh, summa tadakhulu, kemudian ia memasuki faslaha, kelasnya, ba'da isyaratil muallimati, setelah isyarat guru perempuannya, bi kulli adabi, dengan setiap kesopanan, wa nazimin, dan ketertiban, fataqsidu, maka ia menuju tempat maq'adaha, tempat duduknya, wa tajlisu, dan ia duduk, jilsatan thayyibatan, dengan cara duduk yang baik, bi an tastaqima, ia bersikap tegak, wala tu'awija, dan tidak membungkukkan zuhroha, punggungnya, wala tuharrika, dan tidak menggerak-gerakan rijlaiha, kakinya, wala tuzahima, dan tidak berdesak-desakan, ghairoha, dengan orang lain selain dirinya, wala tadu'a, dan tidak meletakkan rijlan, satu kaki, ala rijlain, di atas kaki yang lain, wala ta'basa, dan tidak iseng biadaiha, dengan kedua tangannya, wala tadu'ahuma, dan tidak meletakkan kedua tangannya, tahta khuddaiha, di bawah kedua pipinya, wa antuba'idal kitaba, dan hendaklah ia menjauhkan buku, waqatal qira'ata, pada waktu membaca, wadaftaro, dan buku tulis, waqtal kitabati, pada waktu menulis, an ainaiha,
dari kedua matanya, wala tasurul hibro, dan ia tidak membuang tinta alal ardi di atas lantai, wala tulawisa, dan ia tidak mengotori bihi dengan tinta aswabi'aha jari jemarinya, wa malabisaha, dan pakaiannya, wa inda julusiha, dan di saat duduknya, tuqabilu, ia menghadap ustazataha, gurunya, watansitu, dan ia mendengarkan lidarsi, pelajaran, dengan khusyuk, wala taltafitu, dan ia tidak menoleh yaminan ke kanan, wala shimalan, dan tidak pula ke kiri, wala tukallimu, dan tidak mengajak bicara ghairoha, orang lain, au tudhikuha, atau membuat temannya tertawa, li'anna zalika, karena sesungguhnya hal itu, yamna'uha, menghalanginya, al-fahmi darsi, dari memahami pelajaran, wa yamna'u, dan menghalangi, zamilatiha, teman-temannya, aidon juga, fataudabu, maka jadi marah, alaiha, kepadanya, al-ustazatu, guru perempuannya, wa tata'akharu, dan ia akan tertinggal, fi durusiha, dalam pelajaran, wa tasqutu, dan ia akan gagal, fil imtihani, dalam ujian, wa kadzalika, dan demikian juga, la tataqilu, ia tidak berpindah, mim mahalliha, dari tempatnya, illa mahallin akhara, ke tempat yang lain, biduni iznin, dengan tanpa izin, wala tashtaghilu, dan tidak menyibukkan dirinya, asna adarsi, di tengah-tengah pelajaran, bidarsin akhara, dengan pelajaran yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bab adabit tilmizatu fil madrasah ini membahas tentang sopan santun dan juga tata tertib yang harus dipraktikkan oleh seorang anak perempuan ketika berada dalam lingkungan sekolah. Nah, penjelasan ini dibagi menjadi 3 poin utama. 1. Ketika tiba di sekolah dan ketika guru datang. Ketika sampai di sekolah, murid yang baik harus menjaga kebersihan, misalnya dengan membersihkan sepatunya terlebih dahulu. Kemudian, saat masuk kelas, dia masuk dengan perlahan dan menyapa teman-temannya dengan senyuman dan juga doa selamat, misalkan dengan assalamualaikum, atau di sini juga disebutkan contohnya subhanakallahu bil khair wa sa'adah. Nah, adapun karakter mulia seorang murid juga dilihat dari sikap tegak dan juga memberi salam ketika gurunya memasuki ruangan kelas. Yang kedua yaitu menjaga kedisiplinan di luar kelas maupun di dalam kelas. Ketika bel sekolah berbunyi, murid segera masuk ke dalam barisan dengan tenang tanpa mengobrol dan bercanda. Begitu pula ketika duduk di dalam kelas, murid itu menjaga postur tubuh dengan tegak, tidak membongkok atau juga tidak meletakkan tangan gitu di bawah dagu, ya kalau di bahasa Sunda tuh nangeui gado gitunya. Nah, itu juga tidak boleh, tidak juga mengganggu teman-temannya, dan juga menjaga jarak pandang antara mata dengan buku bacaannya. Selain itu, murid yang baik juga menjaga kebersihan diri dan juga kebersihan kelas, misalkan tidak bermain-main atau tidak menumpahkan tinta, baik itu di lantai, di baju, atau di tangannya sendiri. Yang terakhir yaitu fokus penuh selama pembelajaran, di mana ketika seorang guru menjelaskan materi, maka
seorang murid itu harus menghadap ke depan dan memperhatikan atau menyimak materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Tidak boleh mengobrol, tidak boleh tengok kanan kiri, tidak boleh bercanda bersama teman-temannya, tidak boleh membuat gaduh, atau bahkan juga tidak boleh mempelajari pelajaran yang di luar jam kelas tersebut gitu. Karena sikap tidak baik tadi itu juga dikatakan akan menghalangi kita dalam memahami pelajaran tersebut, dan juga akan mengganggu hak belajar teman-teman sekelas kita. Kesimpulannya, keberhasilan dan juga keberkahan seorang murid perempuan di sekolah itu ditentukan dengan adab dan juga kedisiplinannya, dengan menghormati guru, menjaga ketertiban kelas, dan juga fokus penuh selama pembelajaran. Itu tidak hanya akan terhindar dari gagalnya dalam ujian, tapi juga tumbuh menjadi pribadi yang berilmu, dihargai, dan juga disayangi oleh lingkungan sekolah. Baik teman-teman, sekian mungkin video dari saya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.